Salam, kami dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Program Studi Manajemen Pendidikan Kristen semester 1, kelas A, kelompok 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Perencanaan Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Yanti Yunita Ernisole MPD. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi siklus perencanaan pendidikan. Nama-nama anggota kelompok 4: 1. Andre Lopez dengan NIM 10320240030. 2. Aljuterteva dengan NIM 10320240038. 3. Ati Derian Cenabu dengan NIM 10320240041. 4. Nono Sepriakase dengan NIM 10320240032. 5. Randy Lopez dengan NIM 10320210019. 6. Yeroham Kostangesole dengan NIM 10320240016. Siklus perencanaan pendidikan. Siklus perencanaan pendidikan merujuk pada rangkaian langkah atau tahapan yang sistematis dalam merencanakan dan mengevaluasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Proses perencanaan ini penting karena dapat memastikan bahwa sumber daya pendidikan dikelola dengan efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai tingkatan. Perencanaan yang matang akan mengarah pada tujuan yang jelas, serta meminimalkan potensi kesalahan atau pemborosan sumber daya. Pengertian perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah proses untuk merumuskan tujuan, strategi, dan tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai jenjang. Proses ini melibatkan analisis terhadap kebutuhan pendidikan, sumber daya yang tersedia, dan tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan. Tujuan utama perencanaan pendidikan adalah untuk menghasilkan pendidikan yang dapat mempersiapkan peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan. Konsep siklus perencanaan pendidikan. Siklus perencanaan pendidikan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan perencanaan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terstruktur, yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang merumuskan tujuan, serta merencanakan tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Siklus ini memastikan bahwa perencanaan pendidikan dilakukan secara sistematik serta memberikan kesempatan untuk evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Tahapan dalam siklus perencanaan pendidikan. Siklus perencanaan pendidikan umumnya meliputi beberapa tahap yang saling berhubungan, yaitu 1. Identifikasi kebutuhan pendidikan. 2. Penetapan tujuan pendidikan. 3. Perencanaan program dan strategi. 4. Implementasi program. 5. Evaluasi dan pengawasan. 6. Perbaikan dan penyempurnaan. Tahapan pertama dalam siklus perencanaan pendidikan adalah identifikasi kebutuhan pendidikan. Pada tahap ini pendidik, pengelola pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya melakukan analisis terhadap kebutuhan pendidikan berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Poin kedua, penetapan tujuan pendidikan. Setelah kebutuhan pendidikan diidentifikasi, langkah berikutnya adalah merumuskan tujuan pendidikan. Tujuan ini harus jelas, terukur, dan sesuai dengan visi dan misi pendidikan nasional. Tujuan pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter, keterampilan hidup, dan
kesiapan menghadapi tantangan di masa depan. 3. Perencanaan program dan strategi. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, perencanaan program dan strategi dilakukan. Pada tahap ini, berbagai alternatif, strategi pengajaran, kurikulum, serta penggunaan sumber daya pendidikan direncanakan dengan rinci. Perencanaan ini meliputi penentuan sumber daya yang dibutuhkan seperti guru, fasilitas yang memadai, materi ajar, dana, serta metode dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. 4. Implementasi program. Setelah perencanaan selesai, tahap berikutnya adalah implementasi program pendidikan. Pada tahap ini, rencana yang telah dibuat mulai dijalankan dalam bentuk kegiatan belajar mengajar, pengembangan kurikulum, dan peningkatan kompetensi guru. Implementasi yang efektif membutuhkan koordinasi yang baik antara seluruh pihak yang terlibat, baik di tingkat sekolah, distrik, provinsi, maupun nasional. 5. Evaluasi dan pengawasan. Evaluasi merupakan tahap penting dalam siklus perencanaan pendidikan. Pada tahap ini dilaksanakan pengawasan untuk memantau sejauh mana program yang dijalankan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator seperti hasil ujian, presentasi siswa, umpan balik dari guru dan siswa, serta analisis terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Evaluasi ini akan memberikan gambaran mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang selanjutnya akan menjadi dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan pada siklus perencanaan pendidikan berikutnya. 6. Perbaikan dan penyempurnaan. Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap program dan strategi pendidikan. Pada tahap ini, penyesuaian dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dan untuk memperbaiki hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Siklus perencanaan pendidikan kemudian dimulai kembali dengan langkah-langkah perencanaan yang baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa yang akan datang. Pentingnya siklus perencanaan pendidikan. Ada beberapa alasan mengapa siklus perencanaan sangat penting, yaitu 1. Menjamin keterpaduan dan keberlanjutan. 2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi. 3. Memberikan ruang dan untuk perbaikan. 4. Menanggapi perubahan dan tantangan. 1. Menjamin keterpaduan dan keberlanjutan. Dengan adanya siklus perencanaan yang terstruktur, setiap tahap kegiatan pendidikan yang dapat dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini menjamin tercapainya tujuan pendidikan yang lebih holistik dan menyeluruh. 2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Perencanaan yang sistematik memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang ada secara lebih efisien. Dengan merencanakan setiap tahap dengan matang, sistem pendidikan dapat lebih efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan. 3. Memberikan ruang untuk perbaikan. Siklus perencanaan yang terus berulang memungkinkan adanya perbaikan berkelanjutan. Evaluasi yang dilakukan secara periodik memberikan kesempatan untuk menilai dan memperbaiki setiap tahap dalam proses pendidikan. 4. Menanggapi perubahan dan tantangan. Dalam dunia pendidikan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Siklus perencanaan pendidikan memungkinkan sistem pendidikan untuk dapat beradaptasi dengan perubahan, baik itu dalam hal teknologi, kurikulum, maupun tuntutan masyarakat. Kesimpulan, siklus perencanaan pendidikan adalah suatu pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dan memperbaiki proses pendidikan. Dengan melalui siklus ini, pendidikan dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan efektif, serta mampu menjawab tantangan yang ada di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pemangku pendidikan untuk memahami dan menerapkan siklus perencanaan ini secara konsisten
agar kualitas pendidikan dapat terus meningkatkan dan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.